Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan membahas mengenai persamaan dan pertidaksamaan. Sebelumnya jangan lupa isi presensinya di link yang sudah saya berikan di pertemuan yang paling awal. Isi dengan pertemuan ketiga dan keempat dengan bahasannya persamaan dan pertidaksamaan. Oke. Sebelum kita membahas atau lebih lanjut mengenai persamaan dan pertidaksamaan, kita harus tahu dulu mengenai kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, untuk kalimat terbuka ini adalah kalimat matematika yang belum dapat ditentukan kebenarannya. Bisa bernilai benar ataupun bernilai salah. Misal, saya punya kalimat 2x tambah 1 sama dengan 7. Gitu ya. Nah, kalimat ini bisa benar, bisa salah. Jika x-nya sama dengan 4, maka kalimatnya salah, menjadi salah. Kenapa? Karena kalau kita masukkan nilai x-nya sama dengan 4, 2 kali 4 tambah 1 akan tidak sama dengan 7. Kemudian, jika x-nya kita masukkan 3, maka kalimat di atas menjadi benar. Karena 2 kalikan 3 ditambah 1 adalah 7. Begitu. Kemudian ada kalimat tertutup. Nah, ini kebalikannya. Kalimat ini adalah kalimat yang dapat ditentukan kebenarannya. Bisa bernilai salah atau bisa bernilai benar. Misal, hasil bagi 16 dan 4 sama dengan hasil kali 8 dan 3. Pernyataan ini salah. Karena apa? Kalau kita bagi 16 dengan 4, itu sama dengan 4. Sedangkan kalau kita kalikan 8 dengan 3 adalah 24. Jadi pernyataan ini adalah memuat nilai salah. Pernyataan yang salah. Oke. Kita masuk ke persamaan. Nah, apa sih persamaan itu? Persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Jadi kalau ada suatu kalimat terbuka, kemudian ada tanda sama dengan, maka itu dinamakan persamaan. Persamaan ada dua, ada persamaan yang linier dan ada yang persamaan non-linier. Yang kita akan bahas lebih dalam yaitu persamaan linier. Di mana persamaan linier kalau kita ambil di sini hanya untuk satu variabel dulu. Nah, persamaan linier dengan satu variabel adalah kalimat terbuka yang membuat tanda sama dengan. Tapi variabelnya hanya satu. Misalkan kita sering mendengar dengan persamaan AX tambah B sama dengan C gitu ya. Nah, karena variabelnya X-nya cuma 1, X-nya hanya bernilai X1 saja misalkan, dan memuat nilai tanda sama dengan, maka dinamakan persamaan linier satu variabel. Nah, contoh lain, misalkan kita buat dalam variabel M. 2M min 3 sama dengan 15. Kemudian 2T sama dengan 14. Kemudian dan lain sebagainya. Nah, bentuk umum dari persamaan linier ini adalah AX tambah B sama dengan 0. Dengan A-nya tidak sama dengan 0. A adalah koefisien dan B adalah konstanta. Koefisien itu yang di depan variabel. Nah, di depan variabel X-nya. Bagaimana langkah-langkah penyelesaian dalam persamaan linier? Yang pertama, kelompokkan variabel di ruas kiri dan kelompokkan konstantanya di ruas kanan. Misalkan, saya punya persamaan AX tambah B sama dengan 0. Nah, kita kumpulkan AX-nya di sebelah kiri dan B-nya di sebelah kanan. Ini persamaan yang paling sederhana. Kemudian, jumlahkan atau kurangkan variabel dan konstanta yang telah mengelompok, sehingga membentuk persamaan yang paling sederhana. Kemudian, bagilah konstanta dengan koefisien variabel pada langkah ke B-nya. Misal saya punya persamaan 7x min 4 sama dengan 2x plus 16. Dan yang kedua, 5 dikalikan 2q min 1 sama dengan 2q plus 3. Nah, penyelesaiannya untuk yang pertama,
langkah yang pertama adalah apa? Kelompokkan variabel di ruas kiri. Ini sudah dikelompokkan nih. 7x dan 2x dikelompokkan di ruas kiri. Kemudian konstantanya di ruas kanan. Ini 16, kemudian ini pindahkan menjadi positif 4. Nah, sudah dikelompokkan, yang selanjutnya adalah mulai hitung. 7x dikurangi 2x adalah 5x. Kemudian 16 ditambah 4 adalah 20. Sehingga kita sederhanakan menjadi x sama dengan 20 per 15. Hasil akhirnya x sama dengan 4. Oke. Untuk yang bagian B silahkan coba bisa dikerjakan. Nah, kemudian ada kita masuk ke himpunan penyelesaian persamaan linier nih. Menentukan penghimpunan persamaan linier berarti mencari harga yang memenuhi untuk mengganti variabelnya. Jadi kalau kita punya persamaan 2x tambah b sama dengan 0, menentukan himpunan penyelesaiannya itu mencari berapa nilai x-nya yang sebenarnya di sini. Itu artinya contoh, saya punya persamaan 2x tambah 4 sama dengan x tambah 7. Maka untuk yang pertama, kita bisa selesaikan, kita kelompokkan variabel ke kiri dan konstanta ke kanan. Variabel 2x min x. 2x dari yang sini, kemudian dari x di sini menjadi negatif. Dikurangi x sama dengan 7 dikurangi 4. 2x min x menjadi 1x atau x, 7 dikurangi 4 menjadi 3. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah 3. Untuk yang kedua, 2x min 1 dibagi 5 sama dengan x tambah 1 dibagi 2. Nah, untuk pecahan seperti ini, kita bisa kali silang. 2x min 1 kali 2, kemudian sama dengan 5 dikalikan dengan x plus 1. Kalau sudah dikalikan, ini menjadi 2 kali 2x adalah 4x, 2 dikali min 1 adalah min 2, kemudian ini 5 dikali x adalah 5x, 5 dikali 1 adalah 5. Kalau sudah seperti ini, persamaannya bisa dikelompokkan lagi. 4x kelompokkan dengan yang sama x-nya, 5x. Kemudian ini 5 di sini konstanta dikelompokkan dengan konstanta juga yang bernilai 2 di sini. Pindah ruas jadi 2. Akhirnya di sini didapatkan 4x dikurangi 5x sama dengan min x. 2 ditambah 5 adalah 7. Jadi x-nya sama dengan minus 7. Sehingga didapat himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7. Nah, untuk selanjutnya dalam persamaan silahkan kerjakan soal-soal berikut. Hasilnya dikumpulkan di Google Classroom. Sekarang masuk ke pertidaksamaan. Nah, kalau persamaan kalimatnya memuat nilai sama dengan, nah kalau di pertidaksamaan kalimatnya memuat kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Jadi ini kebalikan dari sama dengan. Karena dia memuat nilai hubung yang kurang dari, lebih dari, dan tidak sama dengan, ini diperlukan penyelesaian khusus untuk mencari nilai variabelnya. Itu caranya bagaimana? Cara akhirnya kita akan menggunakan yang namanya selang interval. Gitu. Nah, ini contoh untuk kalimat yang mengandung pertidaksamaan. 3x plus 6 lebih dari 5. Nah, pertidaksamaan cirinya ada di sini, ada di lebih dari. Telah disinggung bahwa penyelesaian akhir dari pertidaksamaan adalah dengan menggunakan selang interval. Nah, selang interval ini dibagi menjadi 2. Ada selang interval yang terbuka dan ada selang interval yang tertutup. Nah, selang interval yang terbuka, kalau misalkan kita tulis dalam bentuk selang, maka tandanya adalah tanda yang kurung buka kurung tutup. Nah, ini juga sama, tanda ini atau ini sama.
Kemudian kalau dibuatkan dalam garis bilangan, akan ada titik berbentuk bulat kosong. Contohnya ini. Nih, misal himpunannya X kurang dari A. Berarti bilangan-bilangan berapapun yang bernilai kurang dari A, itu termasuk pada selang ini. Jadi, kalau seperti ini, dari negatif hingga batas A, tapi A-nya tidak masuk kan ya? Karena ini nilainya kurang dari. Tidak ada kurang dari sama dengan. Ya, oleh sebab itu, kalau dibuatkan dalam bentuk grafik, batasnya adalah dari nilai A hingga negatif hingga. Ini bulatannya kosong. Nah, ini karena selangnya terbuka. Kemudian, kedua selang tertutup, tandanya dengan tanda kurung siku. Seperti ini. Nah, kalau di garis bilangan, bentuknya dengan bulat isi, seperti contoh yang di bawah. Misalkan, himpunannya X di mana X kurang dari sama dengan 2. Berarti nilai berapapun himpunan bilangan real yang kurang dari sama dengan A termasuk di sini. Nah, kalau dibuat dalam bentuk selang, akan bernilai dari minus hingga A kurung siku. Karena A-nya adalah sama dengan, kurang dari sama dengan. Jadi A-nya ikut. Nah, jika dibuatkan dalam bentuk grafik bilangan, maka ini panahnya dari nilai A hingga minus hingga. Dengan A-nya bulatan penuh atau bulatan isi. Yang selanjutnya, kalau kita menemui himpunan bilangan di mana X adalah di antara A dan B, maka ini dilihat. Kalau seperti ini pasti selangnya terbuka. Batasnya dari A hingga B. Maka kalau digambarkan dari A hingga B nilainya dengan bulatan dua-duanya kosong. Yang selanjutnya, jika himpunannya X di mana A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B, maka ini terlihat ada tanda sama dengan, berarti nilai A dan B-nya ikut serta, sehingga kurungnya kurung siku dengan batas nilai A dan B. Jika dibuatkan dalam grafik bilangan, maka akan terlihat bahwa batasnya dari A hingga B dengan bulatan penuh di keduanya. Nah, untuk selanjutnya, misal himpunannya X lebih dari B. Dari sini maka dari bilangan B hingga positif hingga. Nah, ini bulatannya kosong karena nilai B-nya lebih dari, bukan lebih dari sama dengan. Berbeda dengan yang bawah, X lebih dari sama dengan B, berarti nilai B-nya dikurung siku sebelumnya. Batasnya nilai B hingga hingga, positif hingga. Sehingga kalau dibuatkan grafik, dari mulai nilai B hingga positif hingga. Ini bulatannya bulatan isi. Dan yang terakhir, X elemen bilangan real ini maka semua angka di antara bilangan real. Tidak ada batasnya. Begitu selangnya gimana? Selangnya selalu terbuka untuk batas seperti ini. Gitu. Oke. Langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan. Ada 2 langkah besar dalam penyelesaian pertidaksamaan. Nah, langkah yang pertama, cari titik penyelesaian. Nah, cari titik penyelesaian ini bisa disesuaikan dengan pertidaksamaannya jenisnya seperti apa. Yang pertama, jika pertidaksamaannya biasa, artinya bukan bentuk pecahan atau bentuk yang merupakan faktor linier, atau dia X-nya berpangkat 2 misalkan, atau 3, maka cara yang pertama bisa dilakukan, menyederhanakan pertidaksamaan dengan dibuat 0 pada satu ruas dan membuat variabel terpisah dengan konstantanya. Yang cara pertama ini hampir sama dengan persamaan. Dan yang cara kedua, jika pertidaksamaannya dalam bentuk pecahan, maka caranya adalah dengan samakan penyebut dan sederhanakan pembilangnya. Semuanya dibuat
satu ruas. Dan satu ruasnya lagi sama dengan atau tidak sama dengan 0. Kemudian, cara yang ketiga, jika pertidaksamaan dalam bentuk kuadrat, maka caranya cari faktor-faktor liniernya atau kuadratnya. Begitu. Kemudian, setelah kita menemukan titik penyelesaian, buatlah garis bilangan atau selang interval. Nah, kita buat selang interval, kita tunjukkan hasil titik penyelesaiannya ada di mana. Kemudian perhatikan tanda lebih dari, tanda kurang dari di setiap titik penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaian yang hasil akhir adalah irisan dari titik penyelesaian. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 13 lebih dari sama dengan 2x min 3 lebih dari sama dengan 5. Nah, ini bentuk pertidaksamaannya linier. Jadi bukan berupa pecahan atau bukan berupa kuadratik yang ada nilai kuadratnya di x. Sehingga kita bisa selesaikan dengan yang pertama. Pisahkan variabel x dengan konstantanya. Jadi pisahkan x di sini kita pisahkan dengan min 3-nya, dikeluarkan dengan cara dipindah ruaskan sehingga 13 min 3 di sini dipindahkan menjadi plus 3. Untuk yang satunya lagi min 3 dipindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi 5 plus 3. Nah, dari sini kita dapat hasil 16 lebih dari sama dengan 2x lebih dari sama dengan 8. Kita sederhanakan, dibagi 2 menjadi 8 lebih besar sama dengan x, lebih besar sama dengan 4. Kalau kita balik bilangannya, karena ini lebih besar angka 8 ini, maka kalau diurutkan menjadi 4 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 8. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan yang paling sederhana, dari sini kita bisa lihat bahwa titik pemecahannya yaitu x lebih dari sama dengan 4 dari sini ya, kemudian x kurang dari 8. Dari sini kita buatkan. Untuk x lebih dari 4, maka panahnya x lebih dari 4 ke sini. Nah, oke. X lebih dari 4 panahnya ke sini. Kemudian x kurang dari 8 sekarang. X kurang dari 8, panahnya ke sini. Sehingga irisannya adalah yang ini, yang tengah. Kita dapatkan. Nah, dari sini maka kita bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah 4 dan 8. Gitu, dengan kurung kotak siku. Karena perhatikan bulatannya adalah bulatan penuh. Soal selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x min 4 kurang dari 6 min 7x kurang dari sama dengan 3x plus 6. Nah, dari sini kita lihat bahwa ini bentuk pertidaksamaan yang ada yang harus kita bagi. Yang pertama yang sebelah sini kita bagi, kemudian dari 6x 6 min 7x ke sebelah kanan. Nah, yang pertama kita buat menjadi 2x min 4 kurang dari sama dengan 6 min 7x. Nah, karena di sini ada dua variabel yang di ruas berbeda, maka kita satukan menjadi 2x plus 7x. Kemudian ke sini kita satukan untuk yang konstantanya. 6 plus jadinya plus 4. Untuk yang sebelah kanan kita buat menjadi min 7x min 3x kurang dari sama dengan min 6 plus 6. Kemudian kita sederhanakan menjadi 9x kurang dari 10. Hasil akhirnya menjadi x kurang dari sama dengan 10 per 9. Nah, untuk yang sebelah sini kita sederhanakan menjadi
min 10x kurang dari sama dengan 0. Dan hasil akhirnya X lebih dari sama dengan 0. Karena hasil dari sini negatif, kita rubah menjadi positif. Sehingga tandanya berubah dari kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Setelah kita menemukan titik pemecahan penyelesaiannya, kita buatkan selang intervalnya. Kita buatkan selang interval, masukkan nilai 0 dan 10/9. Kita buat 0, 0, dan 10/9. 10/9. Titiknya di sini isi ya. Kita buat isi karena dia bentuknya sama dengan, ini kurang dari sama dengan, yang ini lebih dari sama dengan. Kemudian kita masukkan ke angka-angka ini ke selang intervalnya. Nah, X kurang dari sama dengan 10/9, berarti arahnya ke sebelah kiri. Dari sini. Kemudian X lebih dari sama dengan 0, kita buatkan arah ke kanan. Sehingga irisannya yang tengah, yang ini ya, irisannya. Begitu. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 0,10/9 dengan kurungnya kurung siku karena titiknya di sini titik penuh di garis bilangan. Oke, contoh selanjutnya kita di sini tentukan nilai himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3. Nah, ini kurang dari 0. Nah, kita bisa perhatikan bahwa ini memiliki bentuk persamaan yang kuadrat. Di sini ada kuadratnya. Sehingga bentuk pemecahannya atau solusinya kita bisa buat faktorkan nilai x-nya. Dari soal ini kita faktorkan menjadi 2x tambah 1 dan x min 3 kurang dari 0. Nah, ini titik-titik ini kita buat sama dengan 0 untuk mendapatkan berapa nilai x pada masing-masing titik. Yang pertama, 2x plus 1 sama dengan 0. Maka didapat x sama dengan minus setengah. Yang kedua, x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, maka didapat dari sini x sama dengan 3. Nah, kedua titik ini kemudian kita buatkan selang interval. Kita buatkan selang interval, masukkan kedua titiknya. Ini kita masukkan min setengah kemudian 3. Nah, jangan lupa ini bulatannya merupakan bulatan yang kosong. Bulatan kosong di tiap titik. Karena bentuk pertidaksamaannya bernilai kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Nah, setelah kita buatkan selang interval, step selanjutnya adalah tentukan daerah penyelesaian. Nah, dengan menggunakan sampel bilangan pada masing-masing ruas interval, yaitu gunakan patokan. Kalau hasilnya positif, maka daerah penyelesaiannya merupakan hasil dari persamaan lebih dari atau lebih dari sama dengan. Tetapi jika hasilnya negatif, maka itu merupakan daerah penyelesaian dari persamaan kurang dari atau kurang dari sama dengan. Ingat saja pokoknya, kalau positif berarti yang nilainya lebih dari karena lebih dari 0. Kalau negatif berarti kurang dari karena kurang dari 0. Nah, kita misalkan dari sini berarti kita bisa lihat, kita bisa misalkan ambil angka 1 di sini, ambil angka 1 di sini, sama juga di ruas yang sebelah sini, kemudian masukkan masing-masing ruas di sini ke persamaan. Kita cek. Misal untuk ruas sebelah kiri ini, saya misalkan di sini ambil min 1. Maka min 1 ini kalau kita masukkan ke persamaan menjadi 2 dikalikan min 1 ditambah 1 dikalikan min 1 dikurangi 3 sama dengan 4. Nah, karena ini hasilnya positif, kita beri tanda positif. Di sini kita beri tanda positif. Kemudian yang kedua,
kita misalkan untuk daerah yang sebelah sini, kita misalkan 0. Maka 2 kali 0 ditambah 1 dikalikan 0 min 3. Ini akan sama dengan minus 3. Sehingga kita beri tanda negatif. Nah, di ruas ini kita beri tanda negatif. Yang selanjutnya, misalnya X sama dengan 4. Maka kita masukkan ke persamaan menjadi 2 kali 4 tambah 1 dikalikan 4 dikurangi 1. Ini hasilnya adalah 9. Sehingga kita beri tanda positif. Nah, positif. Jadi dari garis bilangan ini kita sudah bisa menentukan mana daerah yang positif, mana daerah yang negatif. Nah, karena yang terpilih oleh kita adalah daerah yang kurang dari, maka kita pilih yang negatif yang ini. Karena dia kurang dari. Nah, untuk yang contoh yang terakhir, ini tentukan himpunan penyelesaian dari 1 per X plus 1 kurang dari 2 per 3X min 1. Ini merupakan bentuk pertidaksamaan yang non-linear. Nah, sehingga ini pasti ada pemecahan khusus di akhir. Seperti halnya yang faktor atau hasil dari kuadratik. Nah, di sini kita buatkan bahwa nilai hasil persamaan ini kita samakan penyebutnya. Dengan mengkalikan X plus 1 dengan 3X min 1. Kita samakan penyebutnya. Setelah itu kita buatkan untuk yang atasnya. X plus 1 dikalikan 3X min 1 dikali 1 adalah 3X min 1. Dikurangi 3X plus 1 dikali 3X min 1 dikali 2. Ini kan ya. Menjadi, dibagi 3X min 1 menjadi 2X plus 2. Dari sini kita sederhanakan menjadi 3X dikurangi 2X hasilnya X. Min 1 dikurangi 2, min 2 adalah min 3. Nah, ini sudah bentuk penyederhanaannya. Dari sini kita dapatkan titik pemecahannya. Yang pertama, X min 3 dibuat sama dengan X, maka X menjadi sama dengan 3. Yang kedua, X plus 1, maka dia menjadi X sama dengan min 1. Kita buat 0 untuk yang terakhir, yaitu 3X min 1, maka X di sini bernilai 1/3. Dari sini kita dapatkan titik pemecahannya adalah min 1, 1/3, dan 3. Angka-angka ini selanjutnya kita buatkan selang interval dan masukkan angka-angka ini, ketiga angka ini. Nah, sudah kita masukkan ketiga angka ini ke selang intervalnya. Nah, ini kosong. Kenapa selang intervalnya kosong? Karena dia bentuk pertidaksamaannya adalah kurang dari. Yang ini kurang dari. Sehingga dia bentuknya bulatan kosong. Nah, step selanjutnya adalah buatlah pemisalan angka-angka pada setiap ruas. Nah, untuk ruas yang sebelah sini, saya misalkan untuk X-nya sama dengan minus 2. Di sini saya ambil angkanya minus 2. Kalau yang di sini saya ambil angkanya 0. Kalau yang di sini saya ambil angkanya 1, ini 0, maaf, ini 1, dan di sini adalah nilainya 4. Masukkan angka-angka ini ke dalam persamaan yang awal. Jadi kalau misalkan X sama dengan minus 2, saya masukkan ke persamaan menjadi min 2 dikurangi 3 dibagi dengan min 2 ditambah 1 dikalikan 3 dikali 2 dikurangi 1. Hasilnya adalah min 5/6. Nah, karena dia berbentuk negatif, kita kasih tanda negatif di ruas sebelah sini. Ini negatif. Kemudian kita misalkan lagi 0. Untuk 0 kita masukkan X min 3 dibagi dengan X plus 1 dikalikan 3X min 1. Masukkan X-nya sama dengan 0. Menjadi 0 dikurangi 3 dibagi 0 plus 1 dikali 3 kali 0 adalah 0 dikurangi 1 jadi min 1.
hasil persamaan ini adalah bernilai 3. Nah, karena dia 3, maka kita kasih tanda positif. Selanjutnya, di ruas sebelah sini kita misalkan untuk X sama dengan 1. Maka X min 3 dibagi X plus 1 dikali 3X min 1 sama dengan 1 dikurangi 3 adalah minus 2. Dibagi 1 tambah 1, 2. Dikalikan 3 kali 1 min 1 adalah 4. Ini berarti nilainya adalah min setengah, ya maaf ini bukan minus 2 tapi min setengah, sehingga tandanya negatif. Yang selanjutnya, misal X-nya sama dengan 4, maka X min 3 dibagi X plus 1 dikali 3X min 1 menjadi 4 min 3 dibagi 4 plus 3 plus 1 adalah 5, ini menjadi 11. Hasil akhirnya 1/55. Sehingga tandanya adalah positif. Nah, dari hasil tanda positif, negatif di sini, ambil tanda yang negatif untuk hasil himpunannya. Karena apa? Karena pertidaksamaannya memuat nilai kurang dari. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah selangnya minus hingga sampai dengan 1 dengan tandanya kurung buka, kurung tutup seperti ini. Gabungan dengan dari sepertiga hingga angka 3. Nah, sampai sini penjelasan mengenai pertidaksamaan. Ada latihan soal. Nah, ini ada 10 soal. Silahkan kerjakan nomor genap untuk NIM genap. Dan untuk NIM ganjil, kerjakan nomor ganjil. Hasil pengerjaan silahkan upload di Google Classroom seperti biasa. Pada tanggal paling terakhir pada tanggal hari Rabu minggu depan. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Silahkan jika ada yang masih kesulitan mengenai materinya, silahkan bisa menghubungi saya. Demikian untuk pembahasan mengenai persamaan dan pertidaksamaan. Saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.